Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida, al-akhiri bila intiha, alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudaw wa shifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya, atqal atqiya wa azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan salah satu pernyataan yang telah disampaikan oleh seorang Ustadz sanjungan kaum Wahabi, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah, hafizahullahu ta'ala wa atal umroh, dan semoga Allah memberikan pemahaman agama kepada beliau dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita tonton terlebih dahulu video daripada Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Berikut ini videonya. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib. Imam Syafi'i itu yang lahir tahun 150, yang meninggal tahun 204, itu berpendapat kunut ini wajib. Setelah kita menyimak video daripada Ustadz Syafiq Riza Basalamah tersebut tentang hukum doa kunut subuh menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, Ustadz Syafiq Riza Basalamah menyatakan bahwa hukum kunut subuh di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah wajib, kewajiban sholat. Kata beliau, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Padahal kalau kita memang tahu mazhab Imam Asy-Syafi'i tentang masalah hukum doa kunut subuh, tidak seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam artian, pernyataan Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang hukum kunut subuh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sungguh merupakan sebuah kesalahan atau kekeliruan. Entah apakah itu disengaja atau tidak, Allahu a'lam. Yang jelas dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, hukum doa kunut subuh itu tidak wajib, hanya saja sunnah, bukan wajib. Tidak seperti apa yang dinyatakan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam hal ini kami akan membacakan kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan salah satu ikon dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ketiga halaman 504 terbitan Darul Fikr, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan begini: far'un fi madzahibil ulama'i fi isbatil kunuti fi subhi madhhabuna annahu yustahabbul kunutu fiha sawaun nazalat nazilatun aw lam tanzil. Madhabuna, madhab kami yaitu madhab Imam Asy-Syafi'i, annahu yustahabbul kunutu fiha, doa kunut subuh itu hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Jadi bukan wajib, cuma disunnahkan, bukan wajib ya. Sawaun nazalat nazilatun aw lam tanzil, doa kunut subuh itu sunnah baik terjadi musibah ataupun tidak terjadi musibah. Wa biha qala aktsarus salafi wa man ba'dahum au katsirun minhum. Begitulah yang dinyatakan oleh mayoritas ulama salaf dan orang-orang atau ulama yang setelahnya, atau banyak ulama yang menyatakan tentang kesunahan kunut subuh, bukan kewajiban tetapi kesunahan di dalam doa kunut subuh. Hukumnya sunnah, bukan wajib, tidak seperti apa yang dinyatakan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Wa mimman qala bihi Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman wa Aliun wa bin Abbasin wal Bara' bin Azib radhiyallahu anhum, rawahul Baihaqi bi asanid sahihatin. Di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang sunnahnya doa kunut subuh adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar ibnul Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas, Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bi asanida sahihatin, dengan sanad yang sahih. Dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi tersebut, teranglah bagi kita semua kaum muslimin bahwa di dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, hukum kunut subuh adalah sunnah, bukan wajib, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah sanjungan kaum Wahabi. Oleh karena itu, kami berharap kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah supaya lebih berhati-hati lagi di dalam menjelaskan hukum agama
atas nama para ulama kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dirinya memang tidak tahu, hendaklah menjawab tidak tahu. Apabila dirinya sudah lupa, bilang saja lupa. Sehingga tidak akan terjadi perubahan hukum fikih atas nama Imam Asy-Syafi'i yang akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak pernah dianggap wajib oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena hukum wajib dengan sunnah itu sangatlah jauh berbeda. Kewajiban di dalam sholat itu harus dilakukan oleh setiap muslim. Apabila kewajiban tersebut ditinggalkan atau lupa dikerjakan, maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Contoh, ada orang sholat, ketika sudah membaca suratul Fatihah di rakaat pertama, dia membaca surat Al-Ikhlas umpama. Kemudian dia ruku. Setelah ruku dia lupa i'tidal. Lah i'tidal ini kan kewajiban. Dia lupa i'tidal, moro-moro langsung sujud. Maka dia wajib kembali untuk melakukan i'tidal. Karena dia meninggalkan i'tidal. Sebab hukum i'tidal itu adalah wajib. Maka meskipun dia sudah dalam kondisi sujud, tetapi dia meninggalkan i'tidal karena tidak sengaja, wajib baginya untuk kembali melakukan i'tidal. Setelah itu baru sujud. Itu kewajiban. Tetapi kesunahan berbeda. Contoh, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, doa qunut subuh itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau orang bermazhab Imam Syafi'i, setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat subuh, membaca Al-Ikhlas umpama di rakaat kedua kan ya. Kan doa qunut subuh itu dilakukan di rakaat kedua. Setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, baru dia berdoa kunut. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i, hukumnya sunnah. Sehingga apabila ada orang yang lupa membaca doa qunut subuh, i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia langsung sujud, maka dia tidak boleh, haram baginya untuk kembali melakukan qunut subuh. Mengapa begitu? Sebab itu sudah talabus. Dia terlanjur memasuki rukun atau kewajiban dalam sholat, yaitu sujud. Dia sudah terlanjur sujud. Sujud itu wajib. Sedangkan doa qunut subuh itu sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka orang yang tidak sengaja ataupun sengaja meninggalkan doa qunut subuh, dia langsung sujud, dia tidak boleh, haram bahkan untuk kembali berdiri hanya untuk melakukan doa qunut subuh. Itu gak boleh, sujud terus sudah. Sujud, setelah itu duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Baru setelah itu tasyahud akhir ya. Baru setelah itu mau diganti sujud sawi atau tidak, monggo. Yang jelas hukum sujud sawi itu sunnah, bukan wajib ya. Jadi sekali lagi, doa qunut subuh itu di dalam pandangan mazhab Imamuna Asy-Syafi'i, hukumnya doa qunut subuh adalah sunnah, bukan wajib. Tidak seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan untuk masalah dalil-dalil tentang kesunahan qunut subuh, kami sudah membahas di video kami yang sebelumnya. Silakan simak video kami yang sebelumnya. Kami taruh linknya ya, dalil-dalilnya, hadis-hadisnya tentang kesunahan doa qunut subuh. Kami kasih di deskripsi, monggo lihat lalu ditonton videonya. Oleh sebab itulah, ayo kita waspada. Kalau memang tidak tahu persoalan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, jangan sembarangan mengutip atas nama Imam Asy-Syafi'i, atas nama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena nanti efeknya umat, kasihan umat kan ya. Jadi sesuatu yang tidak wajib kok malah dibilang wajib. Ini masih mending kalau atas dirinya sendiri, atas nama dirinya, itu masih mending. Tetapi kalau sudah atas nama orang lain, atas nama Imam Asy-Syafi'i, atas nama mazhab Imam Asy-Syafi'i, lah ini sangat berbahaya. Karena ini bisa merupakan sebuah kedustaan atau kebohongan atas nama ulama. Kasihan umat kalau seperti ini. Dan banyak sekali kan para ustadz-ustadz Wahabi, entah apa sengaja atau tidak, Allahu a'lam, atau hanya karena untuk menuduh sesat, apalah dan semacamnya, mereka itu berani atas nama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya contohnya Zainal Abidin yang sudah kami bongkar kedustaannya. Zainal Abidin itu menyatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi mengatakan hukum mengusap wajah setelah berdoa itu adalah bid'ah. Kita tahu bid'ah menurut para Ustadz Wahabi itu sesat. Zainal Abidin ini atas nama Imam An-Nawawi.
Padahal Imam An-Nawawi sendiri sangat jelas, tegas sekali Imam An-Nawawi. Contohnya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam An-Nawawi justru menyatakan di antara tata krama berdoa adalah mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah selesai berdoa. Ini dianjurkan oleh Imam An-Nawawi. Sehingga bagi kami pribadi, aneh sekali apabila ada seorang ustadz yang katanya ingin menunjukkan umat ke jalan sunnah, ke jalan Al-Quran, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, kok malah melakukan dusta. Mana ada Rasulullah SAW itu mengajarkan berdusta. Ustadz-ustadz Wahabi itu sering melakukan kedustaan, dan kami sudah banyak membongkar dusta-dusta para ustadz-ustadz Wahabi. Silakan cek video-video kami yang sebelumnya. Sudah lama kami itu membahas tentang kebohongan atau fatwa-fatwa ngawur yang disampaikan oleh ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.